Hai guys, apa kabar? Oke, semoga baik-baik saja ya. Oke, bertemu lagi bersama aku. Perkenalkan, namaku Ica. Nama panjangku Ica. Oke, aku dari divisi Public Relation sebagai host di acara konten Curmanita. Curmanita itu adalah program dari divisi PR yang dimana proker ini menampung aspirasi, curhatan, keluh kesah dari teman-teman mahasiswa Adbis di Universitas 17 Agustus Surabaya. Oke, pada konten kali ini kita akan menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang sudah kalian kirim ke Himanita. Nah, yang nantinya akan kita tanyakan langsung pada narasumber kita, yaitu Bu Made, selaku Kaprodi Administrasi Bisnis Untak Surabaya. Langsung saja kita sambut narasumber yang terhormat kita, Ibu Made. Selamat pagi, Bu Made. Saya duduk sini? Iya, silahkan. Ngeri duduk. Apa kabar, Bu Made? Puji Tuhan, kabar baik. Alhamdulillah. Semoga semua juga kabarnya baik ya. Ya. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan teman-teman nih Bu, kita lebih baik kayak jargon dulu gitu mungkin ya, lebih tepatnya. Yang jargon siapa nih? Saya atau Nanti Sodi? jargonnya itu Himanita gitu, terus Oke. jawabannya wanita tak gitu. Oke. Teman-teman yang di balik layar boleh ya kayak ikut bersuara gitu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Himanita. Iya, oke. Oke. Mungkin langsung ke list pertanyaan dari teman-teman yang di rumah. Oke, siap, silakan. Ibu Made, ini ada pertanyaan. Kak mau tanya nih tentang program PKM itu seperti apa ya kegiatannya, persyaratannya apa aja. Terima kasih sebelumnya. Monggo Bu dijawab. Oke, terima kasih sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini ya, Curmanita ya judulnya ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun kita masih banyak melakukan kegiatan secara online, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi semuanya. Baik, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan PKM ya, program kewirausahaan mahasiswa. Nah, untuk program kewirausahaan mahasiswa ini biasanya diadakan setahun sekali. Ya, dan itu biasanya nanti pembinanya itu adalah Bu Awin. Pada saat saudara menempuh mata kuliah kewirausahaan, kalau tidak salah semester 6, itu Bu Awin biasanya akan langsung mengkoordinasi kalian untuk membuat proposal. Jadi kita akan berusaha mendapatkan hibah kewirausahaan dari Kemendikbud, sehingga kalian disuruh membuat proposal nanti yang akan diupload ke Kemendikbud ya, Ristekdikti termasuk itu. Nah, nanti kita akan bersaing dengan proposal-proposal yang pertama itu adalah proposal-proposal yang secara internal dulu yang ada di universitas. Nanti setelah lolos baru kalian akan di-upload ke Ristekdikti. Begitu. Jadi membuat proposal nanti yang akan memandu itu adalah Bu Awin. Apa yang harus dilakukan. Kemudian proposal saudara nanti akan diseleksi oleh Bu Awin, mana yang layak untuk dikirim ke universitas, mana yang tidak. Nah, jadi mulai semester 4 itu sudah harus mempersiapkan diri ya. Kira-kira saya mau membuat kewirausahaan itu apa?
Ya, saya tertarik untuk membuat apa, entah itu produk, entah itu kreativitas yang lain, itu silahkan nanti. Nah, nanti yang akan membimbing itu Bu Alwin. Nanti akan diseleksi mana yang terbaik, itu yang akan diajukan. Semakin banyak semakin baik. Biasanya kalau semester kemarin itu untuk tiap prodi itu diwajibkan 30 proposal sebenarnya. Nah, karena memang begitu saya koordinasi dengan Bu Awin, ternyata 30 proposal itu sangat banyak jumlahnya, dan Bu Awin hanya berhasil karena begini, yang minat untuk mengerjakan proposal yang serius itu nggak banyak gitu. Kemarin itu yang terjaring hanya 10. Dari 10 kemudian yang aktif itu hanya 8, sehingga yang diajukan oleh Bu Awin ke universitas itu ada 8 saja. Nah, untuk kedepannya saya berharap sih lebih banyak lagi yang membuat proposal yang kreatif gitu ya, yang bagus, yang kreatif, inovatif gitu ya, sehingga nanti bisa mendapatkan hibah dari Kemendikbud, karena hibah-hibah untuk MBKM sekarang yang digelontorkan oleh Kemendikbud itu sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Ngomong-ngomong, PKM ini kayak per kelompok gitu ya Bu? Ya, satu proposal per kelompok ya. Nah, itu dari dimulainya bisa ikutan dari semester berapa kira-kira? Itu mulai semester 4. Semester 4. Iya, pada saat saudara menempuh mata kuliah kewirausahaan. Itu sudah diarahkan oleh Bu Awin untuk membuat proposal itu. Ya. Akan berapa lama untuk ikut PKM itu, masa ikut PKM-nya? Berapa bulan? 3 bulan ya, kurang lebih ya. Dengan masa bimbingan dan sebagainya 3 bulan rasanya sudah cukup ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan ini tadi sudah cukup jelas dari penjelasan Bu Made. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja program yang ada di semester 5 selain magang, dan jika ada magang maka akan ditempatkan di bagian apa? Program itu maksudnya mata kuliah, program mata kuliah. Iya. Apa saja program MBKM? Semester 5. Kalau di semester 5 itu kan saudara bisa lihat tabel mata kuliah ya. Masing-masing kan punya tuh tabel mata kuliah. Nah, itu bisa di semester 5 itu apa saja. Kalau disuruh menghafal semester 1 sampai semester 5 mata kuliahnya apa aja, saya mungkin tidak hafal ya. Jadi saya harus lihat. Jadi sebenarnya kita masih kita masih double track ini dalam kurikulum. Jadi angkatan 2020 ke bawah itu masih menggunakan kurikulum 2016. Kemudian yang angkatan 2000 sampai yang angkatan 2021 yang terakhir ini adalah kurikulumnya kurikulum 2020, yaitu kurikulum MBKM. Ya. Jadi kalau ditanyakan tadi di semester 5 itu siapa yang menanyakan ini? Ini rasanya untuk semester di Curmanita itu kan pertanyaannya itu secret gitu, rahasia. Jadi kayak anonim gitu. Kayaknya kalau semester 5 ini adalah mahasiswa yang sudah menggunakan kurikulum MBKM. Jadi kalau program itu ya mata kuliah yang program itu maksudnya pasti mata kuliah ya. Iya. Jadi ada 20 SKS yang akan diprogram nanti. Di semester 5. Iya, di semester 5 ya. Jadi mata kuliahnya itu ada 10 mata kuliah. Ya. Dan belum masuk ke mata kuliah konsentrasi. Ya. Ya. Kalau di semester 5 itu apakah ada magang, Bu? Di semester 5 itu magang itu sebenarnya kalau di tabel mata kuliah magang itu di semester 8. Ya, semester 7. Ya, semester 6 ini. Semester 6 sekarang sudah boleh yang MBKM semester 6. Ini semester 6 ini kita boleh mengambil atau tidak itu tergantung dari jumlah SKS yang sudah ditempuh. Jadi syarat boleh mengambil mata kuliah magang itu kalau saudara sudah menempuh dan selesai 100 SKS. 100 SKS ya, baru bisa magang. Itu di semester ya, 6. Itu di semester 6. Ya, kalau misalnya di semester 5 itu pada saat perwalian dari semester 1 sampai semester 4 sudah menempuh 100 SKS, ya boleh mengambil magang di semester 5. Iya. Oke, jadi teman-teman yang menonton yang sekarang semester 4 nih, dicek SKS-nya mungkin sudah 100 SKS
pada waktu semester 5 nanti bisa ikut magang. Ini magangnya ikut yang MBKM itu ya, Bu? Nah, kalau program MBKM itu program-program yang yang hibah ya dari pemerintah, itu kita nggak bisa bilang program pemerintah atau bukan. Jadi sewaktu-waktu ketika ada program dari MBKM ya langsung saya share gitu. Jadi kapan waktunya saya belum tahu gitu ya. Jadi nanti ada magang bersertifikat seperti itu nanti adalah program pemerintah, sehingga kita menunggu. Ketika program itu ditawarkan, nanti akan saya segera share gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Ya. Ini tentang PKM lagi, Bu. Min, apa sih benefit mengikuti kegiatan PKM? Ada yang sudah pernah belum di sini, yang hadir di sini sudah pernah mengikuti kegiatan PKM nggak? Ada yang sudah? Oh, belum ya? Iya. Mungkin ada yang di luar teman-teman ini sudah ikut. Iya. PKM itu apa sih benefit yang kita bisa dapatkan? Nah, sebenarnya kegiatan PKM ini adalah mengasah kreativitas saudara dalam bisnis gitu ya. Bisnis. Nah, jadi yang punya jiwa-jiwa bisnis itu yang mungkin terpendam gitu ya, bisa dikeluarkan, disalurkan di sini. Sehingga nanti kalau misalnya saudara mendapatkan hibah dari Kemendikbud misalnya, saudara bisa merintis usaha dari dana yang digelontorkan ya. Siapa tahu nanti kemudian usaha saudara bisa terus berlanjut ya. Kemudian bisa besar gitu ya. Nah, itu saya kira itu ya benefitnya. Ya, jadi mengasah kreativitas dan untuk merintis usaha begitu. Ya, itu saja mungkin. Bagus sekali nih PKM itu buat mahasiswa seperti kita administrasi bisnis, buat cocok. Ikutan PKM itu cocok sekali. Ya, sangat cocok. Iya. Ya, soalnya udah ada dana hibah tadi ya, Bu, untuk modal awal merintis usaha. Jadi cocok sekali buat teman-teman ikut PKM. Dan kebetulan kan pemerintah juga lagi gerakan untuk wirausaha muda itu kan sangat kuat ya. Jadi didorong agar muncul wirausaha muda di Indonesia. Semakin banyak dengan gelontoran dana dari hibah-hibah itu. Jadi diharapkan usahawan muda itu ya, itu muncul gitu. Nah, kebetulan kan prodi kita ini administrasi bisnis, harusnya banyak muncul ya pebisnis dari prodi kita ini. Iya. Ya, gitu. Jangan mau kalah sama prodi yang lain gitu. Judulnya prodi kita aja administrasi bisnis. Harusnya pebisnis itu muncul di sini banyak gitu ya. Seharusnya seperti jangan mau kalah, guys. Jangan mau kalah ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Seputar magang lagi ini. Kalau ingin magang itu cara mengurusnya di mana ya? Dan apabila keterima magang, apa perkuliahan tetap berlanjut dan ikut kelas malam? Oh, ini jadi ikut kelas malam. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Ini Bu, kalau ingin magang itu cara mengurusnya di mana ya? Apabila keterima magang, sebentar, cara ngurusnya gimana? Ya. Yang jelas kalau saudara mau magang, misalnya saudara harus ini dulu, memprogram mata kuliah magang dulu, ya. Setelah memprogram mata kuliah magang, mencari tempat untuk dijadikan objek magang, ya. Kalau misalnya saudara ikut program MBKM, yaitu sebagai magang, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, saudara harus mencari tempat dulu sendiri. Kalau tidak punya tempat magang, bisa menghubungi prodi. Ya, bisa menghubungi prodi, nanti akan saya arahkan mana perusahaan yang biasa menjadi tempat magang dan mana punya kerjasama dengan prodi. Itu nanti bisa dijadikan tempat magang. Kalau misalnya saudara mau cari sendiri, itu silahkan, nggak apa-apa. Ya, jadi sebelum saudara menghubungi objek yang akan dijadikan tempat magang, itu mengurus surat-suratnya dulu di TU Visip, ya, sebagai pengantar. Ya. Daftar magang ya? Nah, sebagai pengantar boleh tidak saudara magang di perusahaan yang diinginkan tersebut gitu ya. Terus apabila udah keterima di magang tersebut, Bu, apa perkuliahan tetap berlanjut? Nah, kalau magang ini kan berlangsung pada semester dan biasanya perkuliahan kan full ya.
Nah, untuk mahasiswa yang magang itu diperbolehkan kemudian memprogram kelas malam. Sehingga pagi mereka magang, malam masih bisa kuliah. Ya. Dan magang itu paling lama 2 bulan. 2 bulan. Minimal, ya, minimal 2 bulan. Minimal 2 bulan, maksimal 3 bulan. Wow. Ya, minimal 2 bulan, maksimal 3 bulan. Lebih Tapi lama dari kalau yang MBKM itu biasanya 6 bulan. MBKM 6 bulan. Ya, MBKM 6 bulan. Berarti selama 1 semester itu ya Bu, kita ambil kelas malam. Iya, selama 1 semester ya. Dan itu jangan lupa memberitahukan ke prodi supaya pada saat saudara mau pindah kelas malam itu tidak langsung pindah sendiri. Jadi harus ada pemberitahuan ke prodi dan nanti pemberitahuannya ke BAR, Biro Akademik. Gitu. Jadi seperti itu yang menanyakan seputar magang. Lanjut pertanyaan berikutnya. KKN itu di semester berapa ya? Lalu untuk tempatnya ditentukan oleh kampus atau bisa memilih sendiri? KKN itu ditentukan oleh kampus. Ya, KKN itu ditentukan oleh kampus dan kalau dalam tabel mata kuliah itu di semester 7. Tapi kalau saudara sudah menempuh 90 SKS itu sudah boleh magang. 90 SKS itu sudah boleh magang. KKN maksudnya sudah boleh KKN. Ya. Hanya saran saya sih KKN itu nanti saja ya di semester 7 atau 6 atau 7. Karena apa? Karena prioritaskan dulu mata kuliah yang ada di prodi. Gitu. Ya, mata kuliah yang ada di prodi. Nanti semester 7 kan mata kuliahnya sudah tidak begitu banyak lagi. Saya bisa KKN, magang dan sebagainya. Berarti lebih sedikit SKS di KKN ya Bu ketimbang di magang. Iya. Lalu tempat KKN-nya itu dipilihkan oleh kampus atau kita sendiri yang Kalau tempat magang itu menjadi kewenangan LPPM. Ya, jadi yang menentukan adalah kampus. kampus? Ya, lewat LPPM. Oke. Kalau untuk KKN itu kita se-adbis sendiri atau nanti beda-beda jurusan? Campur. Campur ya. Campur. Jadi misalnya ada beberapa desa, adbisnya ada 2 atau 3 orang gitu. Nanti dari prodi-prodi yang lain itu juga ada berapa. Karena kan kalau KKN itu kan kita banyak bikin program ya. Dan program itu kan tidak hanya butuh prodi adbis saja, dari teknik, teknologinya yang diambil kan. Nanti ya ada program misalnya kasih seminar bahasa Inggris gitu ya, kasih materi bahasa Inggris, nanti mungkin kita butuh dari prodi sastra gitu ya, jadi kolaborasi gitu ya, karena kan programnya banyak nanti. Tapi itu nanti satu kampus ya? Oh iya dong. Iya dong, satu kampus lain. Mau sama kampus lain. Iya. Jadi seperti itu. Nanti kalau KKN kita bisa beda-beda prodi, jadi kenalan-kenalan gitu sama prodi lain, asik. Iya, siapa tahu nanti dapat pacar ya dari prodi lain ya. Jadi lingkungannya lebih luas, hanya di prodi aja atau di FISIP saja. Iya, banyak yang kejadian kayak gitu. Gitu ya Bu ya. Cinlok gitu. Seperti itu. Cinlok. Oke. Jadinya ini dong Bu, pencarian jodoh. Ya mungkin. Mungkin. Oke. Dari KKN, ini ada lagi. Apa aja sih program belajar di semester 5? Apa sudah bisa ambil magang? Oh, sudah tadi sudah terjawab ya. Terjawab Magang ya. tadi. Magang itu dilakukan setelah menempuh 100 SKS. Ya. Kalau KKN sendiri 90 SKS. Ya. Jadi seperti itu. Ini soal magang lagi Bu. Syarat mau ikut program magang kampus Merdeka itu apa aja sih? Syarat mengikuti magang kampus Merdeka. Iya. Ya nanti kalau itu kadang persyaratannya setiap kali ada hibah program magang bersertifikat itu nanti persyaratannya panjang ya. Nanti saudara bisa melihat apa yang di-share oleh Kemendikbud
Itu syaratnya apa? Yang jelas nanti di sana ada persyaratan, saudara semesternya sudah ditentukan. Biasanya minimal semester 5 gitu ya. Kemudian harus ada rekomendasi dari dekan itu. Kemudian juga sebagai mahasiswa aktif itu juga harus ada surat keterangannya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau kayak magang ikut kampus Merdeka seperti itu, apa kita menyiapkan CV Bu buat melamar? Termasuk ya? Iya. Ya. Karena nanti itu hibah itu kan juga ada seleksinya. Ada seleksi. Ya, ada seleksinya. Kayaknya membuat portofolio juga deh kayaknya. Oh, portofolio Ya. juga. Itu juga. Jadi CV, portofolio, ya itu segera jadi dipersiapkan. Kita juga punya magang MBKM yang dikelola secara mandiri. Seperti misalnya dikelola oleh Untak kerjasama dengan Dispenduk Capil gitu ya. Jadi kemarin itu di Adbis itu ada 1 orang yang dapat, yaitu Nova ya. Nova sebenarnya 2 orang, yang satu mengundurkan diri, yang satunya masih jalan sampai sekarang. Nah itu dengan Dispenduk Capil di Surabaya, Dispenduk Capil Provinsi Jawa Timur. Nah itu juga ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu juga melalui proses seleksi. Ya. Yang lebih ketat lagi kan yang Kemendikbud. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi Bu. Hai Kak, mau nanya, sebagai mahasiswa yang sebentar lagi menuju semester 5, persiapan apa sih yang harus dilakukan seandainya misal memprogramkan magang waktu semester 5, apa diperbolehkan ya? Jawabannya boleh jika sudah memenuhi 100 SKS. Sudah menempuh 100 SKS. Jadi sudah menempuh ya. Sudah menempuh, sudah Ya. selesai, sudah lulus. Sudah lulus ya. 100 SKS. Ya. Oke. Terus ada pertanyaan nih. Semester 2 ada program dari kampus nggak Kak? Di semester 2 itu ada program kampus apa aja? Maksudnya itu yang ditanyakan program MBKM. Iya, MBKM. Kalau program MBKM itu startnya biasanya di semester 3-4 aja. Oh, 3-4 ya Bu. Tapi kalau ada program yang memperbolehkan itu ya nanti saya share gitu. Oke. Kadang kan program-program pemerintah itu setiap tahun ada program-program dengan syarat-syarat yang berbeda-beda kan. Gitu. Kayak misalnya kampus mengajar gitu, kampus pertukaran mahasiswa. Itu startnya sih kalau saya di prodi itu mulai semester 3. Harusnya itu start kampus mengajar itu kita sih awalnya mulai semester 5 ya. Semester 5 ya. Ya, tapi kalau memang sekarang kan antusias mahasiswa kan banyak sekali kan. Iya, nah itu tetap harus kita seleksi. Jadi tetap harus konsultasi dengan prodi. Jadi supaya nanti ke depannya kan ada tuh seperti kasus-kasus dia tidak konsultasi dengan prodi, asal ikut ya, setelah diterima kemudian nggak berangkat. Gitu. Sayang Kan sekali. akhirnya apa? Prodi yang dipanggil sama rektor. Sementara untuk memperoleh hibah kampus Merdeka itu kan cukup sulit dan persaingannya kan cukup ketat. Nah, ketika saudara sudah lulus, kemudian misalnya contohnya kemarin ada yang dapat kampus mengajar. Kampus mengajar itu ini prodi lain kebetulan. Itu ditempatkan di Sulawesi, gitu ya. Sementara dia asalnya dari Surabaya. Nah, karena faktor tempat yang jauh, ya dilarang oleh orang tua, akhirnya mundur. Nah, ini yang seharusnya tidak boleh. Kita tuh bersaing sama universitas seluruh Indonesia loh ya. Ketika saudara dapat, kan sayang kalau mundur dan itu nanti mempengaruhi universitas juga, nama baik universitas. Jadi prodinya yang dipanggil, termasuk anaknya juga dipanggil sama rektor. Jadi diharapkan yang hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi. Diharapkan sebelum mendaftar konsultasi dulu ke prodinya. Ya, apalagi ini kan kebetulan dibuka program kampus Merdeka PMM 4 ya. PMM 4. Nah, itu kan salah satu syaratnya adalah minimal semester 5. Sekarang untuk nanti ya, nanti yang semester 5 nanti, semester depan. Nah, itu syaratnya salah satu itu ditempatkan di luar ini. Misalnya kalau saudara di Surabaya pasti saudara akan ditempatkan di luar pulau. Ya, yang di Jawa ditempatkan di Kalimantan, Sulawesi, di Bali dan sebagainya. Yang dari sana baru ke Jawa.
gitu. Gitu ya, di Nah, switch gitu. nah itu, jadi itu harus jadi faktor pertimbangan, ya siap Iya. apa tidak gitu. Siap, kalau sudah siap ya silakan, Angkat. ya angkat. Tapi kalau tidak siap, sebaiknya tidak mendaftar, Iya. ya pertukaran mahasiswa. Pertukaran Jadi belajar di kampus lain. itu di semester 3 ya? Iya, semester 5 nanti. Oh, untuk semester semester 5. Jadi persiapannya sekarang, pelaksanaan programnya adalah semester 5. Gasal 2022. Oh, iya. Jadi untuk mahasiswa semester 5. Oke. Untuk program MBKM sendiri itu ada program-program apa aja selain kayak magang? Ya, ada 8 sebenarnya program MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah. Iya. Itu kalau saya baca di sini ya, nih ada pertukaran pelajar, kemudian membangun desa atau KKN, kemudian studi independen, kemudian magang sendiri, kemudian riset, program kemanusiaan, Oh, ya, kemudian proyek independen. Proyek independen. Ya, itu. Ada 8. Jadi saya ulangi ya. Ada pertukaran mahasiswa, kemudian membangun desa atau KKN, studi independen, kemudian kegiatan kewirausahaan PMB tadi, Iya. proyek independen, penelitian, kemudian asistensi mengajar pada satuan pendidikan, termasuk mahasiswa mengajar itu ya. Iya. Kemudian bela negara. Yang terakhir program yang baru itu adalah bela negara. Oh. Jadi cocok tuh buat kampus kita karena kan kita adalah kampus apa? Merdeka dan mata kuliah patriotisme ya. Nah, itu cocok sekali. Bela negara ya. Bela negara. Waduh, keren. Nanti nggak tahu nih program-program pemerintah berkaitan dengan bela negara Bela itu negara. apa. Nanti mungkin ada yang tertarik ya. Nanti begitu ada programnya saya langsung share ke WA-nya Grup. Prodi, grupnya Prodi. Oke. Kalau untuk yang kemarin itu kakak tingkat kita kan ada yang ke Blitar ya, Ya. MBKM. Itu berarti ikut Matching yang fund. Matching fund. Ya, itu kegiatan matching fund itu juga kegiatan program MBKM, ya. Termasuk di dalamnya adalah membangun desa ya. Membangun desa. Nah, itu matching fund. Itu kebetulan saya memberangkatkan mahasiswa kita sebanyak 44 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam 4 program. Ya, 4 program di desa di Blitar waktu itu. Di Blitar. Minggirsari, desa Minggirsari, Blitar. Ya. Keren sekali. Ya. Mungkin ada yang banyak yang ikut dari semester yang ini ya, yang semester Semester 4 ya, 4 atau semester 5 kemarin. Oh, Ya. iya. Sekarang mereka sudah semester 6. Iya. Ya, gitu. Itu yang semester 5 kemarin tuh pertama kali ikut MBKM tadi. Iya, itu enggak pertama enggak. kali sih, enggak. Kalau matching fund iya Matching yang fund, pertama iya. kali ya. Itu yang pertama kali Prodi Adis mengirimkan mahasiswa untuk ikut program matching fund. Ini kebetulan saya Prodi ya juga sudah mengirimkan proposal untuk matching fund. Ya. Target kita nanti ada kurang lebih 30 kegiatan. Wow. Dan kita doakan saja lolos ya. Amin. Karena hibahnya itu cukup besar, hampir 1 miliar ya yang kita ajukan. Nanti kalau misalnya itu lolos, maka kita juga akan menggerakkan mahasiswa untuk kegiatan matching fund ini. Dan kita punya MOU dengan Kabupaten Madiun. Oh, Ya, berarti Kabupaten ke Madiun ini. ya. Nanti kita ngadakannya kegiatan di Madiun ya, Kabupaten Madiun. Nah, itu kebetulan kan bupatinya itu adalah Bupati Pak Ahmad Dawami itu adalah alumni Prodi Adbis ya. Alumni Prodi Adbis sehingga kita punya MOA di salah satu desa di sana. Nanti kalau misalnya matching fund-nya lolos, kita akan berkegiatan di sana. Ya. Kita doakan ya, semoga hibah ini bisa lolos kita. Dan kita sedang menunggu pengumuman ini. Dan ketuanya adalah Bu Sri Handayani. Wah, Ibu Sri Handayani. Kita doakan semua lulus sehingga kita amin. semua bisa berkegiatan di sana, kegiatan pengabdian, penelitian kita lakukan semua di sana. Untuk matching fund sendiri itu berapa hari atau sampai berapa minggu? Itu kita belum tahu ya. Itu kan 3 bulan sih kita rencananya mengadakan kegiatan 3 bulan. Tapi kan kita tidak non-stop di sana 3 bulan ya.
kayak sama Bolak-balik seperti gitu, di Blitar ya, mungkin seminggu sekali gitu kita mengunjungi berkegiatan di sana Sabtu Minggu, kemudian minggu depannya ada lagi yang berangkat dengan program yang berbeda-beda gitu. Berarti Jadi untuk totalnya 3 bulan lah, 3 kurang bulan lebih ya. untuk matching fund ya. Ya. Itu nanti itu di sana selama 3 bulan apa partisipannya itu berbeda-beda atau ya itu saja? Ya, nanti kan kita punya kurang lebih 30 program penelitian dan pengabdian. Nanti berapa mahasiswa kan sekian banyak 30 itu pasti kan mahasiswanya berbeda-beda. Jadi nanti berangkatnya mungkin per program ya. Misalnya minggu ini yang berangkat program 1 2 3 4 5, minggu depannya program yang lainnya, minggu depannya yang lainnya lagi. Nanti tapi tidak hanya sekali, tapi bisa sebulan 2 kali berangkatnya dan bisa dilakukan di sini juga kan. Iya. Jadi di sini dilakukan, nanti di lapangannya baru kita datang ke sana. Gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk matching fund sendiri ini berarti kita tunggu informasi selanjutnya. Ya, tunggu informasi selanjutnya. Ini masih proses penilaian. Jangan lupa untuk nanti mendaftar dan ikut matching fund. Akan saya buka nanti di grup Prodia yang pengen ikut. Kalau kita lolos ya kita doakan kita lolos. Semoga lolos. Kalau kita lolos nanti pasti akan saya share apa aja sih programnya yang bisa saudara ikuti nanti. Seperti yang kemarin di Minggir Sari itu. Oh, iya. Untuk programnya itu apa ditentukan atau kita kayak milih sendiri pengen program ini ikut gitu? Ya nanti kan kita tawarkan ada sekian penelitian, butuh mahasiswa sekian. Ada sekian pengabdian, butuh mahasiswa sekian. Silakan daftar, misalnya untuk penelitian 1, siapa yang mendaftar, berapa orang. Kita batasi, misalnya 1 penelitian berapa orang gitu. Nanti silakan daftar masing-masing mana yang kira-kira saudara minati, penelitian yang mana yang mau diminati, pengabdian mana yang diminati ya. Silakan dipilih. Gitu. Ya. Itu nanti dari Adbis sendiri seluruhnya atau sama prodi lain? Kita akan gabung dengan prodi lain. Rencananya sih kalau misalnya prodi Adbis yang lolos kita gabung satu fakultas. Jadi ada ilkomnya, ada negaranya nanti, ya publik. Kalau ilkom yang, jadi kita per prodi kan masing-masing ngajukan. Jadi nanti kalau prodi ilkom yang lolos kita juga akan diajak. Gitu. Jadi kalau publik yang lolos, ya, semua diajak. Wah, iya. Ya. Saling kolaborasi. Ya, memang kan matching fund itu kolaborasi ya. Iya. Kita butuh teknologinya, bisa jadi nanti kolaborasi dengan teknik. Kita butuh medianya, misalnya yang berkaitan dengan media, kita butuh komunikasi. Iya. Kita butuh ada kebijakannya, kita butuh publik. Gitu. Karena asik ya kalau berkegiatan itu lintas prodi itu kan lebih banyak wawasan, lebih banyak lebih teman muda juga, ya kan? Nah, gitu. Seru. Ya lebih seru lah. Oke Bu, langsung aja selanjutnya. Halo Kak, lagi ada info yang baru nih mengenai program PMM 2. Nah, menurut Kakak yang sudah pernah berpengalaman mengikuti pertukaran mahasiswa, program ini itu lebih jelasnya kayak gimana sih Kak? Dan minta tolong diberikan tips agar lolos seleksi PMM tahun ini. Wah, ini sepertinya pertanyaannya menuju yang ikut PMM ini. Kebetulan di Prodi Adbis belum pernah ya kita menerima, kita mengirim atau mahasiswa lolos hibah pertukaran mahasiswa. Itu kayaknya belum ada di Adbis, ya. Sehingga mungkin belum bisa mendatangkan narasumber ya. Kalau dari prodi yang lain itu ada. Prodi yang lain mungkin dari teknik ada, kemudian dari fakultas ekonomi mungkin juga ada. Ya. Nah, itu harusnya sharingnya kan ke yang sudah pernah ikut PMM. Jadi pertukaran mahasiswa itu kan saudara kuliah di kampus lain. Iya. Gitu. Di kampus lain selama 1 semester kan gitu. Nah, pasti menarik kan? Iya, menarik sekali. Pasti menarik kan. Nah, mencoba. Jadi menariknya di mana nanti yang bisa bercerita kan yang pernah ikut. yang pernah ikut. Nanti kalau ada PMM lagi silahkan mendaftar. Oke. Ya, itu tadi PMM juga begitu. Saudara kan yang Surabaya itu harusnya melamarnya di luar pulau, di luar Jawa, Itu harus siap. Kalau untuk ini pertukaran PMM itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Kalau pertukaran pelajar ke luar negeri itu gimana? Itu belum ada sih program kayak gitu, belum ada. Kecuali beasiswa ya yang kayak gitu ya. Beasiswa. Oke, jadi mungkin nanti bisa teman-teman Himanita carikan
yang ikut PMM ini nanti kita sharing-sharing tentang PMM. Oke, jadi simak terus ini podcastnya. Ini kan dibuka PMM 4 ini ya? PMM 4 ya? Iya. PMM ini kan dibuka. Ini kemarin sudah banyak yang tanya ke saya. Apa ya? Coba ya. Ini kan sudah saya kirimkan kan brosurnya. Nah, yang ini pertukaran mahasiswa merdeka. Ini PMM 4 ini. PMM Ya. 4. Jadi kita menerima dan mahasiswa juga bisa keluar gitu. Nih. Oke. Ini kampus mengajar angkatan 4. Kemudian dibuka lagi PMM juga untuk semester depan. Ya, pertukaran mahasiswa untuk semester depan. Oke, Bu. Pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022. Kuotanya 160 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kemudian yang menerima ada 16 prodi. Kalau dari Untak 16 prodi. Jadi kita menerima mereka untuk kuliah di Untak gitu. Ya, itu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Oke. Mau nanya dong Kak, kalau misal nggak ikut kegiatan UKM sama sekali, apa pengaruh ya nanti sama kelulusan? Nah, Berpengaruh terhadap kelulusan sih enggak. Ya, karena kan UKM itu kan minat dan bakat ya. iya. Nah, sayang saja kalau misalnya saudara punya bakat, misalnya punya bakat nyanyi, tidak disalurkan, Iya. gitu kan? Punya bakat apa sih? Di sini olahraganya apa ya? Adanya ada basket, futsal, kan, futsal. bulu Punya bakat, tangkis. punya bakat olahraga tidak disalurkan. Karena melalui Bermawa sekarang itu kegiatan non akademik itu juga lagi di apa? Skill-skill seperti non akademik ya. itu juga mendapat perhatian sekarang. Iya. Nah, kalau Untak sudah bisa saudara menyalurkan lewat UKM itu kan, siapa tahu nanti bisa ikut kompetisi, kejuaraan dan sebagainya. Nah, paling tidak ketika saudara pernah mengikuti UKM itu ya, saudara punya sertifikat sebagai pendamping ijazah. Ya, manfaatnya apa? Itu manfaatnya nanti ketika saudara bekerja. Iya. Ya, jadi ketika saudara bekerja punya beberapa sertifikat kan bisa dipakai sebagai pendamping ijazah itu, yang bisa nanti menjadi bahan pertimbangan ketika melamar pekerjaan itu. Jadi ya tidak berpengaruh terhadap kelulusan, tidak secara langsung sih tidak. Ya itu tadi ya, sayang saja kalau punya bakat, sementara di Untak kan punya berapa UKM tuh, banyak kan UKM-nya, apa saja ada kan. Nah, lebih baik daripada di luar ya di Untak saja. Di Untak saja. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Termasuk BEM juga kan? Ya, BEM, Himanita gitu ya. Jadi semester 2 kan belum ada program ya Bu ya. Ya. Itu nanti bisa ikutan oprek Himanita. Jadi masuk ke dalam Himanita, keluarga Himanita. Ya. Oke Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman semua ini sudah terjawab dan dijelaskan rinci oleh Bu Made. Ya. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Oh iya. Kurikulum MBKM ya. Nah, sebetulnya untuk mahasiswa angkatan tahun 2020 ke bawah itu bagi saudara kan tidak wajib untuk ikut program MBKM. Ya. Dan bagi saudara yang angkatan tahun 2020 ke bawah, ke atas ya, ke atas itu, nah itu banyak sekali program MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah. Kira-kira mana yang cocok silahkan diambil. Nanti bagi mereka yang mengikuti itu akan mendapatkan konversi nilai maksimal 20 SKS. Jadi jangan takut misalnya ikut kampus mengajar gitu ya. Ikut kampus mengajar di luar kota. Bagaimana dengan kuliah saya? Yeah. Nah, kuliah 1 semester itu ya saudara hanya memprogram saja, tidak wajib untuk mengikuti. Nanti hasil laporan dari kampus mengajar, mahasiswa mengajar itu bisa dikonversikan ke mata kuliah yang sedang saudara tempuh. Jadi nilainya itu, dari dari programnya. Program kampus mengajar itu atau mahasiswa mengajar itu nanti akan dikonversikan ke mata kuliah yang sedang saudara tempuh. Jadi jangan takut. Jadi yang lebih penting lagi adalah kalau mau ikut program hibah MBKM, konsultasikan dulu dengan Kaprodi supaya dapat masukan.
gitu ya. Jangan Mau lanjut lupa atau tidak? konsultasikan dulu, Iya, itu betul. yang penting. Ya, itu. Oke, nah dari penjelasan Bu Made tadi, semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. Jika masih belum jelas, bolehlah komen di bawah nanti ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Mungkin sudah jelas sih ini tadi. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Iya. Saya sih berharap masih ada pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah, berkaitan dengan aktivitas akademik yang lain gitu ya, perwalian yang seperti itu ya. Magang tadi sudah, KKN sudah, berkaitan dengan perwalian, pembimbingan, entah itu pembimbingan kalau misalnya mahasiswa konsultasi dengan dosen wali itu harus seperti apa dan sebagainya ya. Saya berharap sih itu ya. Nah Bu Made, mungkin ada sepatah kata buat kami mahasiswa ADBIS biar lebih semangat dalam menjalani perkuliahan ini. Monggo Bu. Ya, kita semua harus semangat ya. Ya, apalagi semester depan kita sudah mulai kuliah secara luring gitu ya. Kita harus semangat ya. Prodi ADBIS harus terus maju ke depan ya. Apalagi Prodi ADBIS ini sudah mulai dikenal ya di universitas, meskipun jumlah mahasiswanya lebih sedikit dibandingkan prodi yang lain, tapi semangat yang luar biasa itu yang saya acungi jempol. Tetap semangat terus meskipun ada pergantian kepengurusan hima gitu ya, tapi semangatnya tidak boleh berkurang. Harus Tetap semangat, tetap sehat semuanya, tetap melakukan aktivitas. Tapi jangan lupa, meskipun aktivitasnya di hima banyak, perkuliahan jangan sampai kendor. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau boleh dong Bu, kasih 3 kata buat Himanita. Apa ya? Himanita, semangat, kreatif, apalagi satu ya. Semangat, kreatif, terus maju terus. Wah, siap, mantap. Oke, semangat, kreatif, maju terus, pantang mundur ya. Keren. Ya mungkin itu ya. Mungkin ada yang mau nambahkan, mungkin yang cocok untuk dinamika administrasi bisnis itu apa? Iya. Ya, semangatnya itu terutama ya. Semangat, harus terus berkreasi gitu ya. Harus inovatif, harus pantang menyerah gitu ya. Semangatnya di situ. Oke. Ini sudah akhir dari podcast ini. Mungkin langsung saja kita next ke podcast berikutnya. Oke, see you guys. Terima kasih atas Terima kasih. undangannya, atas kehadirannya.